Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di APH Podcast, Arida Pujastuti Podcast. Dalam rangka Hari Kartini, alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Saat ini kita kedatangan Srikandi cantik. Yang di sebelah kiri saya ada Bu Sunarti, yaitu Camat Cilacap Utara. Kebetulan camat saya ini. Warganya. Iya. Itu di sampingnya ada Ibu Pur ya Bu. Nah, Ibu Pur adalah seorang anggota dewan ya Bu. Wakil ketua ya Bu. Dewan. Luar biasa. Sebelahnya lagi ada Bu Kingki. Bu Kingki ya Bu. Ya, Bu Kades ini loh. Kades mana Ibu? Ciklapa, Desa Kades, Ciklapa, Kecamatan desa. Gedung Reja. Ya. Lantas di sebelah harusnya nggak asing lagi nih yang punya podcast. Ibu, monggo silakan Bu, perkenalkan Bu. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan APH Podcast. Hari ini kita mendapatkan tamu istimewa yang mudah-mudahan nanti menginspirasi para perempuan di Kabupaten Cilacap untuk seperti Srikandi ini. Amin. Ya Bu, ini sepi banget, tepuk tangan lah. Nanti dikira nggak ada yang nonton Bu. Kan boleh bertepuk tangan. Ini penontonnya banyak banget, ini ada 50 orang Bu. Maksudnya di sana-sana ya. Jadi tema kita hari ini kita ngobrol ringan aja ya Bu. Iya, Nah, iya, jadi iya. temanya adalah Kartini masa kini di mata para Srikandi. Iya. Bang Topik, Iya. ini sebelum nanti kita mulai pada pertanyaan yang serius ya. Ah iya ya. Kita sekarang mengupas dulu, mengulik dulu Bu Nati. Oh kayak gitu. Iya. Bahaya ya. Belum ini kita Buka-bukaan kulik dulu berarti. ya. Bukaan ya. Nanti Bu Nati, ini Bu Nati kan luar biasa sekali jenjang karirnya ya. Kemudian bagaimana menata karirnya, menata rumah tangganya sehingga harmonis dan tidak mengesampingkan tugas-tugas sebagai istri. Kemudian beliau Ibu Ketua Dewan, Wakil Ketua DPRD ini kayaknya baru satu-satunya pertama kali Ibu Ketua Wakil Ketua DPRD perempuan. Nah ini kan nanti mungkin bisa mulai ya tepuk tangan, ada tepuk tangannya ini kurang responsif ini. Nanti kita briefing lagi nih Bu. Kemudian ini Ibu Kingki sebagai kepala desa Ciklapa. Ciklapa ya. Walaupun suaminya anggota dewan tapi beliau juga berjuang sendiri untuk menjadi kepala desa. Tentunya ini jabatan politik di tingkat desa yang luar biasa yang nanti kita juga ingin tahu juga. Kita mulai dari siapa dulu? Kita pengen tahu perjalanan mereka bisa sukses kayak sekarang ya Bu. Ya dari yang paling dekat Bu, jangan yang jauh-jauh Bu. Dari Bu Camat ya? Bu Camat dulu menceritakan perjalanannya bisa sampai ke titik puncak sebagai camat Ibu. Iya. Luar biasa loh. Gimana Bu? Ceritakan dong Bu. Gimana ya? Awal mulanya kan pernah bermimpi nggak menjadi seorang pemimpin di wilayah gitu? Jadi kalau nggak, saya tuh bukan tipe orang yang ambisius Oh, gitu ya. mantap. Jadi dalam perjalanan karir saya ya mengalir saja kayak gitu. Tapi ini mungkin doa gitu ya, doa yang jelas doa dari almarhum ayah saya itu pernah mengatakan gitu, ya kowe sekolah nang STPDN karo bojomu ya, aku pengen deleng salah siji dadi camat kayak gitu. Itu jadi memang doa orang tua gitu. Tapi dalam perjalanan karir saya ya mengalir gitu. Mimpi saya orang desa nggak pernah saya mimpi, saya punya jabatan camat, itu bagi saya sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kayak gitu. Dan di Kabupaten Cilacap itu camat perempuan hanya 2 ya. Dan dua. Dari 24 kecamatan hanya 2. Ini kan luar biasa Ini yang sekali. terpilih Bu. Mudah-mudahan yang Terpilih terpilih. dari Allah juga nih. Iya, Anugerah kan. betul, Anugerah. betul. Iya. Doa orang tua kembali lagi Doa Pak orang Topik. tua, iya. Tuh Ki, doa orang tua loh. Kemudian Bu Narti, sulit apa tidak sih membagi waktu? Kan kalau camat kan 24 jam ya terbuka untuk masyarakat. Kemudian membagi waktu di rumah, kemudian di organisasi karena beliau juga ternyata aktif di Dharma Wanita, NPCI ya, Pramuka. Jadi banyak sekali aktivitas di luar. Bagaimana bisa membagi waktu sehingga semuanya itu berjalan smooth, seimbang, terus suami juga mensupport. Iya, kalau untuk membagi waktu kita sama ya 24 jam gitu. Mungkin gemblengan dari saat saya
awal-awal itu masuk di Cilacap di protokol itu sudah menjadi modal gitu. Bagaimana memang begitu kegiatan yang sangat luar biasa, dan itu terbawa lah ya ketika kita sudah menduduki jabatan tertentu, kemudian berumah tangga, itu jadi sebuah modal bagaimana kita untuk manajemen waktu kita gitu. Yang penting kita punya komitmen terhadap apa yang menjadi pilihan kita. Kita sudah punya pilihan untuk bekerja. Kemudian pilihan lagi adalah berumah tangga. Pilihan lagi adalah punya anak. Itu juga pilihan. Nah, maka kita harus bisa menjalani peran-peran itu dengan sebaik-baiknya. Itu harus bisa ngatur waktu. Saya selaku PNS, kemudian selaku ibu, selaku istri, itu kan ya harus sudah punya bagaimana manajemen waktu kita. Dan alhamdulillah saya punya suami yang sama-sama PNS, jadi ya lebih paham bagaimana aktivitas saya yang dituntut dengan pekerjaan gitu. Kemudian anak-anak juga sangat paham sekali ya, karena dari kecil mereka sudah biasa ditinggal gitu ya, biasa ditinggal. Tapi ya alhamdulillah saya tidak melupakan lah ya tugas saya selaku ibu rumah tangga. Saya masak loh Bu di rumah. Saya masak di rumah, dan yang buat terharu itu kalau kebetulan anak di Jogja itu kalau dia bilang, "Bunda, pengen tempe gorengnya Bunda." Lah itu hanya sekedar tempe goreng. Seorang ibu aja dikangenin ya sama anak. Sobat perempuan di Cilacap ya, di tengah kesibukannya beliau itu sempat memasak walaupun hanya tempe goreng. Jadi walaupun perempuan berdaya dan berkarir itu tetap tidak melupakan keluarga yang ada di rumah. Oh, harus. Sehingga kehangatan itu masih tetap dijaga ya Bu. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Berupaya seimbang semuanya, gitu. Berupaya seimbang semuanya. Nggak boleh kita mentang-mentang wanita karir gitu, kemudian jadi terlantar. Nggak boleh, itu kena pasal penelantaran. Iya, nanti masuk dinas sosial ya. Anak saya jadi anak-anak yang terlantar ya. Gitu. Selanjutnya untuk Ibu Pur, sama sih kayak tadi nih pertanyaannya, bagaimana nih awalnya, ceritakan sedikit nih tentang perjalanan karirnya gitu sampai bisa seperti saat ini, bisa menginspirasi ke sahabat yang ada di rumah. Iya, terima kasih. Saya sebenarnya asli orang desa juga. Iya, saya di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk-Legi, Kabupaten Cilacap. Cuma alhamdulillah saya dari Canggah, Buyut, Kakek, Bapak, dan sekarang suami saya jadi kepala desa. Kebalikannya Ibu ini ya. Saya mengawali karir di politik itu sebenarnya tidak pernah ada gambaran gitu ya, karena saya awalnya sebagai guru PAUD di PT SKB Cilacap. Nah, selain saya sebagai guru PAUD, saya karena suami juga kepala desa, secara ex officio ya saya menjadi ketua tim penggerak PKK desa di Karangkemiri 3 periode ini. Awalnya saya masuk di politik itu sebenarnya dukungan dari wali murid, wali murid PAUD dan dari teman-teman kantor di SKB itu. Pupur nyalon DPR saja. Saat itu saya juga tidak pernah punya gambaran kalau DPR itu kan bagi saya terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi. Jadi tapi karena itu mungkin juga sudah menjadi garis tulisnya dari Yang Maha Kuasa, alhamdulillah juga dukungan dari suami, dari keluarga, sehingga saya mencalonkan diri pada tahun 2014 saat itu, 2014. Nah, terus terpilih, alhamdulillah, dan di tahun 2014 sampai 2019 sampai 2024. 2 periode ya Bu? 2 periode. Dan kemarin alhamdulillah juga di pemilu 2024 saya terpilih kembali 3 kali. Oke, tepuk tangan. Bu Kingki ini kan seorang kepala desa ya Bu di Cikelapa. Sulit nggak sih Bu jadi kepala desa perempuan Bu? Dan ada berapa sih kepala desa perempuan di Kabupaten Cilacap ini gitu Bu? Yang pertama saya jawab bahwa
di Kabupaten Cilacap ini ada 13 kepala desa perempuan. Terus tadi disampaikan bahwa sulit apa tidak. Sebenarnya begini Mas, jadi suatu pekerjaan kita itu harus mencintai dulu dengan pekerjaan. Luar biasa. Iya. Mencintai pekerjaan. Iya. Itu Itu ya. pada cinta apa lagi ya? Jadi nanti seberat apapun itu akan ringan. Nah, Ya, luar biasa ya. Pertama itu dulu di jiwa kita dulu kita tanamkan untuk mencintai pekerjaan. Seperti itu. Mungkin tadi disampaikan oleh Bu Camat, karena Bu Camat ini kan termasuk eksekutif ya. Itu kan dia dalam meniti karir pasti dengan suatu SDM yang tinggi, terus pengetahuan yang luas dan lain-lain, karena dititik beratkan kepada peningkatan keilmuan karirnya kan begitu, pasti berkualitas. Kenapa menjadi seorang calon? Pasti kan dia meniti karirnya dari bawah. Tapi kalau saya berbeda Pak Mas, karena saya ini kaitannya dengan warga masyarakat, yang mana kepala desa itu tidak dituntut oleh ijazah yang harus SMA ataupun sarjana, SMP pun bisa menjadi kepala desa. minimal SMP. Iya, minimal. seperti Minimal itu. SMP. Maka ya kita pertama awalnya memang ingin menjadi seorang pemimpin, yaitu kepala desa, jadi kan ringan dalam menangani pekerjaan. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita mengambil simpati warga masyarakat agar bisa tertarik dengan kita untuk memilih dan mensukseskan seperti itu. Alhamdulillah saya sudah 2 periode dan suami saya menjadi anggota DPRD juga udah kelima ini. Luar 5 biasa. periode. Seperti itu. Lengkap. Jadi kalau kaitannya dengan publik, dengan pemilihan publik, itu tidak harus uangnya yang banyak. Seperti itu. Nanti menakutkan dengan khalayak rame yang kepengen menjadi anggota dewan, kepengen jadi kepala desa. Nanti dia, aku kudu sugih duit, jangan seperti itu. Kita merambah dari bawah. Saya bukan orang sugih duit, biasa saja. Itu kita pertama pendekatannya ya rajin, istilahnya komunikasi, silaturahmi, sapa, menegur, seperti itu saja lah. Seperti itu. Terus misalnya ada orang barang gawe ya kondangan, ada kematian Mas. yang lain. Ya semuanya pada seragam ya lo kondangan gitu. Terus di lingkungan kita berperan seperti itu, misalnya ada kerigan, ada apa itu kita selalu serabung lah seperti itu. Nanti meluas desa lain misalnya seperti itulah. Terus kita harus punya prinsip. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, terima kasih Bu. Jadi benar ini ya, bintang tamu kita ini nggak salah Bu, disebut dengan Sri Gadis Iya, Bu. betul. Semuanya sangat menginspiratif ya Bu. Sebelum dilanjut saya mau pantun dulu nih Bu. Iya, Bu. Nah, jadi mungkin ini teman-teman di rumah ada yang belum tahu kita sih di mana nih sebenarnya lokasinya ya. Kita itu ada di Hotel Sindoro ya Bu, Iya. di Kabupaten Cilacap. Lokasinya itu di Cafe Beranjangan gitu. Luar biasa Nah, ini. Jadi saya mau pantun Bu, ya. Kita pantun ge, gosing anak-anak ke jauhan bae lah ya. Kita kan juga masih dalam rangka urung suwe hari jadi Kabupaten Cilacap. Jadi lewat kalen weruh gandarpo aja kelalen aring Hotel Sindoro ya. Gigu siapa Bu Gigu? Bagus, mantap. Oh iya. Tadi kita udah bercerita banyak dengan narasumber kita ya Bu. Ibu ada pertanyaan lagi ya Bu? Barangkali masih penasaran Bu? Banyak sekali pertanyaannya. Nanti ini sudah mulai pada serius ini ya, mengarah ke serius sekarang. Iya, iya. Nah, sekarang udah mulai mengerucut ke arah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cilacap ini, ke arah kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian mungkin pandangan ibu-ibu ini bagaimana tentang perempuan di Kabupaten Cilacap, sejauh mana kesetaraan dan keadilannya. Mungkin Bu Pur dulu yang mau menyampaikan di bidang politik bagaimana, apakah dirasa itu sudah berkeadilan gender, berkesetaraan gender, atau masih didominasi oleh laki-laki? Monggo Bu Pur dulu. Ya, terima kasih. Untuk perempuan di Kabupaten Cilacap ini kalau bicara kesetaraan dan keadilan gender, tentunya kalau keadilan ini ya perilaku ya. Perilaku bagaimana perlakuan
untuk memberikan keadilan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan, baik kepada laki-laki maupun perempuan, hak-hak yang sama, di mana untuk hak perempuan ini kan bisa untuk bagaimana mengaktualisasikan diri supaya pada saat ada permasalahan ini bisa diselesaikan, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga maupun masalah secara umum, karena kita ini diberi amanah sebagai wakil rakyat. Tepuk tangannya mana? Sebenarnya ya Bang Opik, ini hari ini kita juga sudah menerapkan itu loh, kesetaraan keadilan gender. Kan tidak hanya perempuan aja yang di sini, ada laki-lakinya. Tidak hanya laki-laki saja, tapi ada juga perempuannya. Jadi memang sudah seperti itu, laki-laki dan perempuan diberikan peran yang sama, baik itu dalam segi politik, mungkin dalam sosial maupun ekonomi. Nah sekarang saya mau tanya ke Bu Camat, untuk kesetaraan dan keadilan gender itu baiknya dimulai dari mana dulu, Bu Camat? Ya, kalau untuk kesetaraan dan keadilan gender itu, kalau menurut saya itu ya dari satuan yang terkecil. Ya, dimulainya dari mana? Dari satuan yang terkecil, dari tingkat keluarga dulu. Ya. Jadi keluarga ini kan satuan masyarakat yang terkecil gitu ya. Disitulah ditanamkan nilai-nilai bahwa tidak ada diskriminasi. Ya, misalnya punya anak laki-laki dan perempuan gitu ya, itu memperlakukannya ya, kebetulan saya anaknya perempuan semua sih ya. Jadi mungkin yang bagi yang punya anak laki-laki dan perempuan ya kesempatannya sama gitu, kesempatannya sama, semuanya punya kesempatan untuk sekolah yang setinggi-tingginya gitu kan. Kemudian terkait dengan hak dan kewajibannya juga sama gitu. Kemudian kalau untuk anak-anak seperti itu, kemudian suami istri, nah itu juga mestinya ya kalau terkait dengan berbicara agama itu udah berbeda gitu kan. Tapi terkait dengan misalnya kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada istri gitu, seorang istri untuk bisa tetap berperan di keluarganya untuk mencari nafkah, kemudian untuk mengaktualisasikan diri. Nah itulah bisa dimulai dari lingkungan yang terkecil, lingkungan yang keluarga gitu. Tepuk tangan Bu. Yang terakhir Bu Kades ini, pertanyaan terkait dengan gender. Ada nggak di desa itu yang bengkel perempuan, Bu Kades? Ada nggak di sana? Iya, nah itu dia Bu, perempuan itu sendiri ya Bu ya, itu masih memilih-milih dengan pekerjaan. Perempuannya ya? Iya, perempuan. yang sebenarnya perempuannya sebenarnya seperti itu. Jadi ya memang di desa Cikelapa bengkel belum ada. Oh belum ada bengkel. Semuanya masih didominasi oleh si suami. Tapi manakala si suami istilahnya tidak kober ya, tidak sempet, misalnya pas dia ke sawah atau apa, saya pernah lihat itu si istri. Saya pernah mau iya seperti itu. Lalu saya bilang, loh ternyata kue teyeng ya, saya gitu. Kenapa ora istilahnya bengkelnya tambah maning cabang? Saya hanya mendorong seperti itu. Karena dia jawab, urung ana modale. Kabupaten Cilacap ya khususnya. Itu ya saya rasa udah inilah yang namanya perempuan itu udah diberi kebebasan seluas-luasnya. Udah bagus lah untuk kesetaraan gender. Contohnya kepala dinas sosialnya perempuan, Bu Camat, wakil ketua dewannya. Berarti ini udah luar biasa. Kepala dinasnya hanya 4 yang perempuan. Apalagi di aturan itu kan udah ada istilahnya 30% keterwakilan. 30% minimal keterwakilan. Nah sekarang tinggal perempuannya. Kan seperti itu, kembali lagi pada diri kita. Perempuan itu harus bersemangat untuk bisa betul-betul setaranya menjadi luar biasa. Kalau di Kabupaten Cilacap ya sudah setara. Tidak ada, terbukti tidak ada perbedaan, ya kan?
kepala dinas sosialnya perempuan. Terus tentang gaji untuk para perempuan ya setara, nggak ada perbedaan, sama kan seperti itu kesempatan. Yang penting kita jangan lupa dengan kodrat sebagai perempuan. Itu saja. Berarti di Kabupaten Cilacap ini sudah menerapkan itu. Sudah. Kesetaraan kehadiran Sudah gender. Tinggal sekali. perempuannya sendiri Nah, sebenarnya. itu mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Kalau untuk Ibu, nah sejauh mana sih Kartini menginspirasi hidup Bu Narti? Yang pertama saya bersyukur gitu ya. Saya bersyukur kita itu dilahirkan sudah di alam yang memang sudah berbeda gitu. Sudah berbeda dari zaman dulu. Zaman dulu kan memang betul-betul ya yang namanya perempuan itu ya konco wingking katanya gitu ya, ya kan? Perempuan yang di belakang gitu. Nggak ada perempuan yang kemudian berkarir gitu ya, perempuan yang dengan profesi yang sangat beragam ya, yang memang yang anggapannya dulu itu profesinya laki-laki gitu kan. Jadi saya sangat bersyukur sekali dilahirkan di zaman yang sudah terang benderang gitu. Sudah terang benderang. Nah, tinggal bagaimana kita tadi Bu Kades sudah menyampaikan, kita sudah diberikan kesempatan yang luas sekali ini. Nah, tinggal bagaimana kita dari perempuannya sendiri gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa memang hidup kita ini pilihan gitu kan. Hidup kita ini pilihan gitu kan. Kalau melihat dari sekolah sudah semuanya punya kesempatan ya, laki-laki perempuan semuanya punya kesempatan, tapi tinggal bagaimana kembali ke diri kita masing-masing, apakah kita akan memang menggunakan kesempatan yang ada itu untuk diri kita atau tidak gitu, karena orang kan prinsipnya berbeda-beda. Yang jelas era sekarang ini yang patut kita syukuri, dan Kartini sudah mendobrak ya sesuatu yang zaman dahulu yang memang sangat dibatasi gitu. Saya nggak bayangin kalau saya hidup di era itu gitu ya. Saya mungkin di rumah di rumah mungkin ya di rumah gitu ya. Banyaknya di pawon ya Bu? Iya, di pawon aja, di sumur ya kan, kasur, dapur gitu kan ya. Padahal perempuan itu perannya sangat luar biasa di rumah tangga ya, yang namanya didik anak. Siapa yang paling dominan? Iya, jangan dianggap itu bukan pekerjaan, itu pekerjaan yang sangat mulia. Loh, mendidik anak-anak ini kan, ibu itu kan madrasatul ya kan, madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka memang pendidikan bagi seorang ibu, walaupun dia nantinya akan misalnya menggunakan itu untuk berkarir atau hanya untuk mendidik anak-anaknya, itu sangat penting. Mendidik anak-anak pun perlu ilmu, ya kan? Bagaimana kita ngomong stunting ya Bu, sekarang lagi musimnya stunting. Kalau kita nggak paham terkait dengan ilmu gizi, ya kan? Anakku senengnya makan pakai kerupuk, wis lah kerupuk terus, senengnya pakai kerupuk sama kecap. Nah, berarti kan dia nggak paham terkait dengan ilmu gizi. Jadi sebagai seorang perempuan, kita sudah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, maka ayo kita manfaatkan. Sepakat dengan Bu Samad. Jadi perempuan itu memang pembawa peradaban ya. Gitu, yang membawa peradaban itu perempuan, karena yang melahirkan, mendidik anak, menjadikan nanti tunas-tunas bangsa mau seperti apa, itu perempuan. Setuju sekali, itu tangan pesan-pesan dari Ibu kita. Jadi Bu, nggak terasa kita udah di penghujung acara nih Bu. Tapi sebelumnya saya mau ini ya, mau bikin challenge Bu. Jadi challenge-nya adalah dari Ibu nanti Bu, kata-kata hari ini Bu, di hari Kartini, Ibu kata-kata hari ini untuk pemirsa nih Bu, kata-kata hari ini Bu. Kata-kata hari ini, di balik perempuan-perempuan hebat ini, ternyata ada laki-laki yang hebat juga, yang mensupport ibu-ibu ini sehingga menjadi sukses seperti sekarang ini. Inilah Sri Kandi di Kabupaten Cilacap, Kartini masa kini. Ibu, kata-kata hari ini untuk perempuan di hari Kartini Bu. Perempuan baik, maka negara akan baik. Perempuan rusak, maka negara akan rusak. Semangat untuk perempuan Indonesia. Mulai sekarang perempuannya harus dijaga ya Bu. Kalau nggak dijaga takutnya negaranya rusak nih. Ibu, kata-kata hari ini Bu untuk perempuan di hari Kartini Bu. Ya, kami sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Cilacap, karena saya perempuan tentunya harus pro dengan
program-program yang dilaksanakan oleh kaum perempuan, yang mana ini juga kadang bapak-bapak tidak mesti paham bagaimana pembangunan ini yang responsif gender. Itu tadi salah satunya di setiap kantor pelayanan umum harus ada ruang pojok laktasi, baik toilet juga ini mestinya terpisah antara yang laki-laki dan perempuan karena ini udah bicara kesetaraan gender. Jadi kami berharap kepada seluruh perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap, semangat dan punya attitude yang baik untuk bagaimana pembangunan di Kabupaten Cilacap ini menjadi semakin maju dan bercahaya. Main-main banget ya Lur. Ibu. Salah lah. Salah kata-kata ini Bu. Saya singkat aja, jadilah perempuan hebat tapi jangan lupa kodrat. Terima kasih. Buat sosial semua yang ada di rumah sudah mengikuti podcast kita ya Bu dalam langkah Hari Kartini. Semoga apa yang disampaikan beliau-beliau para Serikandi Cilacap yang luar biasa ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semuanya ya Bu. Untuk teman-teman semua para perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Cilacap tetap semangat untuk meraih cita-cita dan mimpinya. Oke. Jangan lupa Bang Opik, Ya. setelah episode podcast ini ada lagi podcast untuk organisasi perempuan. Iya. Oh, ya. Jadi kita akan terus berkelanjutan ya Bu. APH Podcast ya Bu. Dan saya terima kasih ibu-ibu APH semuanya. di sini menyenangkan. Oh iya. Betul sekali. Terima kasih kepada para bintang tamu kita, Serikandi yang hebat. Sampai ketemu di podcast APH berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.